daya di masa akan datang nanti. Khususnya untuk daya Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah. Berikan tepuk tangan untuk daya Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah. Panitia nyokok kupi kajian tu siap jeung kedua hakim. Ya. Barangkali panitia kalau mau ngantar kopi silakan terus supaya tidak mengganggu konsentrasi Dewan Hakim nanti. Juga kepada peserta disediakan air supaya tidak dehidrasi karena cuaca agak panas. Supres. Ya salam. Maju guna dia udah begini. Kadingin baju. Kemudian kami sampaikan juga kepada seluruh peserta, barangkali tadi ada kekurangan penyampaian atau sudah disampaikan sebelumnya dalam meeting Dewan Hakim bersama ofisial dan dalam meeting Zoom, bahwa penyampaian terjemahan dan pemahaman makna dalam lomba baca kitab kuning disampaikan dengan bahasa Indonesia. Karena kita masih bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari suku dan budaya yang berbeda-beda, supaya dapat dipahami oleh kawan-kawan kita yang lain, maka menggunakan bahasa Indonesia. Menerjemahkan sebaiknya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun bila menggunakan bahasa terjemahan yang berlaku menurut kaedah daya khas kita daya Aceh, umpama dengan kaedah bermula itu dibolehkan, tidak dikurangi nilai. Cuman harapan kami supaya kualitas pemahaman kitab bisa meningkat nanti ke level kabupaten, provinsi, dan nasional. Dari awal ini kita melatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Jadi bayarnya gara-gara omongan bahasa terjemah bebas itu hanya juga tu. Hai kuate ikut le bilaganya. Tidak dikurangi nilai. Bayar yo. Karena Dewan Hakim yang bertindak hari ini sangat pengasih, baik hati, dapat memaklumi, apalagi yang mengikuti lomba pada hari ini adalah tingkat ula. Jadi kami Dewan Hakim tidak memberatkan, kami sesuaikan kemampuan santri untuk level tingkat ula. Karena kitab yang kita lombakan adalah kitab Fathul Qarib untuk santri yang usia maksimal 16 tahun. Jadi mohon kepada hadirin jangan mengambil spekulasi yang aneh-aneh nanti. Dewan Hakim itu menyong ke level kita mahali tanya. Oh tidak, karena Dewan Hakim ini juga pernah menjadi peserta, pernah merasakan hal yang sama ketika berada di panggung Demam. Di Dewan Hakim sangat pengertian.
Kami kembalikan mic kepada MC agar memandu acara dari awal hingga akhir. Dipersilakan. Baiklah, untuk peserta yang pertama, pemegang nomor undian 26, dipersilahkan. Dan kepada pemegang nomor undian 27, dimohon untuk ke meja Dewan Hakim untuk mengambil makrab. Peserta akan membacakan pada halaman 111 sampai dengan 113 pada matan wa aqallun nifasi lahdatan sampai dengan matan wa ghalibu tis'atu ashhurin wal mu'tamadu fi zalikal wujud. Pada matan wa aqallun nifasi lahdatun sampai dengan matan wa ghalibu tis'atu ashhurin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahlil wa akhrimna binuril fahmi وافتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكل النفاس لحظات وعرض بها الزمان يسير وابتداء النفاس من الفصال والدي وأقصره ستون يوما والغالبه 40 يوما والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضا وأقل طهر الفاصل بين الحفظتين 15 يوما واحترز المصنف بقوله بين الحيضتين عن الفاصل بين الحيض والنفاس إذا قلنا بالأصح إن الحامل تحيض فإنه يجوز أن يكون دون 15 يوما ولا حد لا أكثره ولا حد لا كثيره أي الطهر فقط تمكس امرأة دحرها بلا حيض أما الغالب طهر فيعتبر بغالب الحيض فإن كان حيض 6 فالطهر 24 يوما أو كان حيض 7. Cukup, dilanjut dengan makna. Dan sekurang-kurang nifas itu satu lahdah dan kehendaki dengannya satu lahdah masa yang sedikit dan permulaan nifas daripada terpisahnya anak dan sebanyak-banyaknya nifas adalah 60 hari dan kebiasaannya nifas itu adalah 40 hari dan pendapat yang kuat pada demikian iktakrah pula. Dan sekurang-kurang suci yang pisah di antara dua haid itu 15 hari dan dikecualikan oleh musannaf dengan kenyataanku di antara dua haid daripada pisah di antara haid dan nifas. Apabila
hamilkan dengan pendapat asal bahawa sesungguhnya orang hamil berhaid orang hamil. Maka bahawa sungguhnya orang hamil itu bolehlah bahawa sungguhnya ada yang orang hamil itu ketiadaan 15 hari dan tidak ada batas dan tidak banyak dan tidak ada batas bagi kebanyakannya orang hamil. Artinya suci saja. Yang mungkinlah perempuan akan dahar haid dengan tanpa haid. Cukup, dilanjut dengan surah. Jadi kena gepegah. Jadi di sini dijelaskan tentang haid. Bahwasanya sekurang-kurangnya haid bagi perempuan itu adalah satu lahdah. Dan satu lahdah itu adalah satu kedipan mata. Yang mana Tuku Musannif Iradah dijelaskan Tuku Musannif dengan satu lahdahnya adalah masa yang sedikit. Itu berkedipnya perempuan. Itu adalah haid nifas yang paling sedikit perempuan. Dan permulaan nifas daripada terpisahnya anak. Permulaan perempuan keluarnya darah nifas pada perempuan itu adalah ketika perempuan terpisah daripada anak tersebut. Maka terbanyak-banyaknya nifas itu adalah 60 hari. Dan kebiasaannya adalah 40 hari. Maka perempuan yang sudah terpisah daripada anak, paling banyak masa haidnya adalah 60, masa nifasnya adalah 60 hari atau kebiasaannya adalah 40 hari. Dan pendapat yang kuat pula itu iftaqra'an aidan. Itu bacanya pula. Bahwasanya pendapat di atas itu benar adalah kebiasaannya musannif, kebiasaannya perempuan adalah 40 hari. Tuku musannif geteliti dengan dirinya, geteliti tuku musannif akan nifas perempuan. Dan sekurang-kurang suci yang pisah di antara dua haid dan dua nifas itu adalah 15 hari. Maksudnya sekurang-kurang suci, kebiasaan perempuan ke iktibar. Perempuan biasa haid 15 hari. Maka masa sucinya kebiasaannya adalah 15 hari pula ke iktibar. Dan Tuku Musannif kecualikan bahwasanya haid dan nifas adalah beda keduanya. Di antara haid dan nifas beda. Dan apabila orang hamil itu haid. Apabila orang hamil itu haid, maka kebiasaan haidnya orang hamil adalah di bawah 15 hari. Dan kalau sebanyak-banyaknya, maka tiada batas baginya orang haid sebanyak-banyaknya nifas. Haidnya bagi orang yang hamil. Dan kebiasaan suci perempuan itu diiktibarkan dengan kebiasaan suci kebiasaannya haid. Maka jika perempuan berhaidnya selama 6 hari, maka sucinya perempuan adalah selama 24 hari. Cukup, dilanjut dengan iskal. Ya, baiklah. Berikan tepuk tangan untuk peserta. Luar biasa. Masya Allah. Mohon kepada peserta melihat ke teks matan kitab wala hadda li aksari. Jadi yang terakhir ya. Mohon diulangi terjemahnya wala hadda li aksari. Dan tiada batas bagi banyaknya haid pada orang hamil. Ya. Kami ingin bertanya sedikit yang normal, yang biasanya. Wanita yang sedang hamil, dia berhaid atau tidak? Maaf? Urin yang tengah hamil nama haid. Nah, tadi dibaca tidak ada batas bagi sebanyak-banyaknya haid bagi orang hamil. Berarti berapa banyak itu tidak ada batas. Selama hamil dia berhaid. Tidak ada batas baginya. Kemudian sedikit lagi. Lahzah tadi terjemahannya lahzah.
Jadi minimal sekurang-kurang nifas selahza. Kalau kita Satu terjemah kedipan. kedipan, kedipan tangan. Mata. Oh, Satu kedipan mata. mata. Tolong peserta jelaskan sedikit tentang aqallut tuhri al-fasili bainal haidataini. Sekurang-kurang suci al-fasili, aqallut tuhri al-fasili bainal haidataini. Jadi kandungan makna dari matan aqallut tuhri al-fasili bainal haidataini 15 yaum. Suci bagi orang yang nifas adalah 15 hari. Sekurang-kurang suci bagi orang yang nifas. Ya, terima kasih. Bismillah. Coba diperhatikan pada kalimat wahtarazal musannifu. Nah, ketemu? Ya. Dari segi i'rab itu al-musannifu untuk fa'il. Benar? Benar. Fa'il daripada wahdarada. Ya, Yang beramalan merafakkan fa'il. bagus. Pertanyaannya, coba sebutkan hukum-hukum fa'il. Coba sebutkan hukum-hukum fa'il sebagaimana yang tertera dalam kitab Matamimah. Coba. Susunannya adalah salah satunya fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Dan aku hukum fa'il lagi apabila fa'ilnya tasniyah, maka fi'ilnya tak perlu tasniyah. Coba diulang. Yang kedua coba. Apabila fa'ilnya tasniyah atau jamak, maka fi'ilnya tak perlu tasniyah atau jamak, boleh mufrad. Contoh, kama zaidani. Boleh mufrad. Boleh mufrad atau mesti mufrad? Boleh. Boleh mufrad. Kemudian coba di i'rab wa urida biha zabanun yasirun. Coba. Ketemu halaman 111. Wa urida biha zamanun yasirun. Waw istisna. Urida. Wow, coba ulang lem. Waw istisna. Istisna. Wow istisna. Ya, udah lanjut. Urida fi'il mazi. Buat fi'il mazi rafa fa'il penasab maf'ul. Bi huruf jar. Ha zamir gibina dia fathah pada mahjar majrur dengan bi. Zamanu ke fa'i urida. Hukum fa'i marfu' alama rafa' dhammah yang lahir pada akhirnya. Hukum gebur dhammah karena dia hukum isim mufrad. Hukum isim mufrad dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Mudhaf damanu yasirin mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf alama jar kisrah yang lahir pada akhirnya. Hukum gebur kisrah karena dia hukum isim mufrad. Hukum isim mufrad dirafa' dengan dhammah, nasab fathah, jar kasrah. Nah, udah, terima kasih. Peserta yang budiman, coba kita melihat pada kalimat tadi dibaca wal muta'ammadu wal mu'addamadu fi dzalika al istiqra'u aidan. Kemudian yang jadi pertanyaannya, kalau dibaca sekali lagi itu kalimatnya wal mu'addamadu atau ada bacaan yang lain? Maaf, coba diulangi. Pada kalimat tadi dibaca
di dalam konteks matan wa aksaruhu sittuna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman wal mu'attamadu. Apa yang benar kalimat itu dibaca menurut versi saraf? Wal mu'tamadu. Kalimatnya apa? Coba ditasrif dari madinya hingga dapat mu'tamadunya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan fawa mufta'ilun. Ya coba. I'tamala ya'tamilu i'timalan fawa mu'tamilun. Mereka mu'tamadun. Kalimat apa ya? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Terus satu lagi. Tadi di atas itu dibaca wa ibtida'un nifasi minan fisalil walidi. Itu yang benar kalimat ujungnya walidi atau waladi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada peserta pemegang nomor undian 27 dipersilahkan dengan segala hormat. Dan kepada pemegang nomor undian 28 mohon ke meja Dewan Hakim untuk mengambil makrak. Peserta nomor undian 27 makraknya diantar ke meja Dewan Hakim. Peserta akan membacakan pada halaman 100 sampai 103 pada matan wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun sampai dengan matan fa innahu ay baulas sabi yathur birashil ma'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu, Dewan Hakim. Serta dibaca setelah dipersilahkan oleh moderator. Kepada peserta dipersilahkan. Halaman dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun. Huwa sadiqun bil kharijil mu'taddu kabaulin wal ghaiti. Beraya su ulang dalam 3 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun. Huwa sadiqun bil kharijil mu'taddu kabaulin wal ghaitin wa bin nadiri kadami wal qayhi. Ilal maniyya min adamiyyin aw hayawanin ghairi kalbin wal khinzirin wa ma tawalladu minhuma aw min ahaduhuma ma'a hayawanin tahirun wa kharaja bima'i dudi wa kullu mutasallibu
لتحيله المعدة فليس بنجس بل متنجس يطهر بالغسل وفي بعض النسخ وكل ما يخرج بلفظ المضارع وإسقاطا مائع وغسل جميع الأبوال والأرواث ولو كان من مأكول اللحم واجب وكيفية غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين وهي المسمى بالعين. Cukup, dilanjut dengan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap sesuatu dan setiap cairan yang keluar daripada dua jalan itu najis, yaitu benar dengan mengeluarkan yang cair seperti kencing dan berak dan dengan cairan seperti darah dan nanah, terkecuali mani daripada anak Adam atau hewan. Cukup, dilanjut dengan surah. Jadi, setiap cairan yang keluar daripada dua jalan itu hukumnya najis, yaitu dibenarkan sesuatu yang keluar tersebut yaitu adalah kencing dan berak, atau bisa juga kita sebutkan seperti darah dan nanah. Dan dikecualikan, yaitu terkecuali mani daripada anak Adam atau hewan. Dikecualikan mani daripada anak Adam atau hewan selain daripada anjing dan babi. Dan sesuatu yang keluar di antara mereka, di antara keduanya. Jadi dikecualikan, yaitu mani daripada anak Adam hukumnya tidak najis, atau hewan selain daripada anjing dan babi yang berarti sesuatu yang dikeluar di antara anjing dan babi itu juga tetap hukumnya najis. Atau yang terlahir di antara mereka berdua dengan hewan yang suci, contohnya seperti anjing dan babi. Maka anak yang lahir daripada kedua hewan itu hukumnya juga tetap najis.
Cukup, dilanjut dengan iskal. Ya, dari teks bacaan yang peserta baca, kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa semua yang keluar dari dua jalan itu najis. Kami ingin bertanya sedikit kepada peserta, bagaimana dengan banyak hal-hal yang keluar dari dua jalan? Anak, telur, kan, laba-laba. Apa alasan menurut peserta? Umumnya kita tahu laba-laba, telur, anak kan bukan najis. Apa kira-kira alasan dari peserta telur tidak dianggap najis? Maaf, boleh ulang pertanyaannya? Bagaimana pendapat peserta atau alasan sehingga telur tidak dianggap najis, padahal telur kan keluar dari sapi lainnya. Alasannya apa? Kira-kira dari bacaan yang peserta baca tadi. Ya, langsung dijawab. Yang dikatakan najis di sini yaitu sesuatu yang keluar di antara dua jalan Ya, pertanyaan selanjutnya, wa kharaja bima'i'idud. Tolong diterjemahkan kalimat kharaja bima'i'idud. Ya, langsung perhatikan di kalimat wa kharaja bima'i'idud, ya, sebelah kiri ya, halaman 101 di tengah ya. Ad-dudu, ma huwa ad-dud? Nah, translate, nah, terjemah ke Indonesia. dan keluar dengan cairan Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Mustasna dengan illa itu terbagi tiga. Coba sebutkan satu persatu. Yang kedua, coba sebutkan adat-adat istisna menurut kitab Matabimah. Ya, terima kasih. Yang terakhir, para peserta coba kalimat huwa sadiqun bil kharijil mu'tadi. Al-mu'tadi coba ditasrif dari madinya, dan itu kalimat apa? Jadi tadi dimaknakan dengan makna cair. Kalimat al-mu'tadi di 101 baris kedua dari atas. kalimat isim maf'ul Dari kalimat madinya apa? i'tadda Coba ditasrif sampai lengkap ke mu'tadi. i'tadda i'taddu i'tadda i'taddu i'tidad fahuwa mu'taddun wa dzaka i'tadda i'taddu
i'tadda ya'taddu i'tidadan fahuwa mu'taddun wa dhaka mu'tad Jadi intinya kalimat apa? si maf'ul. Semaf'ul. Terima kasih. Dewan Hakim yang mulia, peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 27 atas nama Gadiza Ania El Hadia, utusan Dayah Darussalam Al Waliyah, Labuan Haji, Aceh Selatan. Awak kamu berat-berat dong. Burung kamu berat-berat dan karena listri tak kirim lain yang ini pentingnya. Mbak tak ingat baik untuk berat. Tapi nak free dah tak. Kenapa? Karena kamu tadi ya. Iban, sudah. Nyata kita memeting sama hati. Kalau santai apa ya? Kurang keadaan. Jadi setiap selesai ya. Lin. Kalau pakai ada bukan dia. Ya. Mampu. Setiap selesai di dan sama-sama ya. Itu apa ya? Iklim. Lain dan yang penting dia nama ujian ini ya kita ini gaji itu ada tapi ataupun mana yang nanti mana belum yang full ya yang full yang full ada pun ada yang mau kena pengadilannya sejauhnya ini urusan kita yang paling penting yang bisa kita ya yang bisa baik dan waduh baru dan caca itu siap biro depannya nabrik nilai kebatikan nasional kalau ada nasional murah sih kita tuh kan buat tikunnya ya kalau di mana kita kan tapi ya sama-sama oh kamu nyole ya buku iwa lainnya haknya kan baginya di luar roh sistem ini tetap misalnya yang le wadah bagi input habis wadahnya kadang-kadang mau baprek untuk baprek nantinya ada mesin kira-kira siap jangan tapi Baiklah, pemegang nomor undian 28 dipersilahkan. Dan kepada pemegang nomor undian 29 bersiap-siap untuk mengambil makrab.
27. Dan namun ingat tu dan 26 zona 27 ke 28 ya hele bagi ya. Pada peserta membaca halaman 107 sampai dengan 111 pada matan faslun fi bayanil ahkamil haidi wan nifasi sampai dengan matan wal mu'tamadu fi zalikal istighra. Pak Hid mandu benar. Habis. Kepada peserta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil haidhi wan nifasi wal istihadati wa yakhruju minal farji salasatu dama'at damul haidhi wan nifasi wal istihadati fal haidhu wad damul khariju fi sinnil haidhi wa huwa tis'u sininin fa aksaru min farjil mar'ati ala sabilis sihati ay li'allati bal lijibalati min khairis sababil wiladati wa qawluhu wa launuhu aswaddu muhtadamu liza'a laisa fi aksarin nasfil matani wa huwa sihahil ihtidamid dami istaddat hamratuhu hatta aswadu wa liza'atuhu nara hatta ahraqtuhu wan nifasu wadamul kharijul. Cukup, dilanjut dengan makna. Pada pasal penjelasan tentang hukum-hukum haid dan nifas dan istihadah dan keluar dari pada kemaluan perempuan 3 darah: darah haid, darah dan nifas dan istihadah. Bermula haid itu darah yang keluar pada tahun haid, dan dianya tahun haid itu 7 tahun atau lebih daripada kemaluan perempuan di atas jalan yang sehat, yang yaitu bukan penyakit tapi sebuah kebiasaan dari selain sebab-sebab melahirkan. Dan berkata musannif, dan warnanya itu hitam kemerah-merahan dan sangat menyengat. Tidak pada sebagian naskah, pada sebagian naskah matan wafi. Cukup, dilanjut dengan surah. Pada pasal ini membahas tentang haid, nifas dan istihadah. Dan pada kemaluan perempuan itu keluar 3 darah, yaitu darah haid, nifas dan istihadah. Dan haid itu adalah darah yang keluar dari pada waktu haid, dan waktunya haid itu 7 tahun atau lebih daripada kemaluan perempuan di atas jalan yang sehat. Dan haid itu bukan penyakit tetapi adalah kebiasaan, dan selain dari sebab-sebab melahirkan. Dan berkata musannif sini, warna darah haid itu hitam kemerah-merahan dan sangat menyengat baunya. Tidak pada kebanyakan naskah matan atau pada kitab sihah
darah haid itu sangat merah warnanya, sangat merah kehitaman dan sangat menyengat dan terasa hingga terbakar dan rasanya panas. Dan nifas ialah darah yang keluar karena melahirkan. Dan nifas itu keluar bersama anak atau sebelumnya, tidak dinamakan dengan nifas. Dan tambahan ya pada akibah, secara bahasa itu sedikit. Dan apabila banyak maka dibuang ya-nya. Wal istihadah atau darahnya itu darah yang keluar dari selain hari haid dan nifas dan tidak di atas jalan yang sehat. Dan sedikitnya haid itu zamanna, hari atau dan malam, atau sekiranya demikian itu, yaitu 24 jam bersambung. Cukup, dilanjut dengan iskal. Ya, mohon perhatikan pada ta'rif pengertian dari darah haid tadi, diterjemahkan tadi kan. Darah haid adalah darah yang keluar fi sinil haid, pada tahun haid. Biasanya kita kenal kan tahun Masehi, tahun Hijriah. Jadi apa yang mana maksud tahun haid? Jadi yang dimaksud tahun haid itu adalah perempuan itu berumur 7 tahun atau lebih. Berarti maksudnya umur ya? Oh, umur. Mohon dijelaskan sedikit tentang ciri-ciri darah itu tadi. Kan tadi sangat menakutkan tadi. Merah, kan panas, menyengat. Sehingga jadi darah haid itu jadi angker dan menakutkan. Kira-kira pendekatan pemahaman lebih mudah, ciri-ciri darah haid itu kalau kita jelaskan dalam pengertian kita sehari-hari, ciri-ciri warnanya kira-kira seperti apa? Gambaran. Ciri-cirinya warnanya merah kehitaman dan baunya sangat menyengat. Ya, terima kasih. Tadi dibaca istaddat hamratuhu hatta aswadu pada halaman 109. Yang ingin kami tanyakan, apa alasannya ataupun bagaimana cara i'rab hatta aswadu? Ketemu halaman 109, hatta aswadu. Coba di i'rab. Pertanyaan yang kedua, kalau hatta itu dinamakan hatta ataf, coba sebutkan syarat-syarat ataf dengan hatta. Coba. Ya, dilanjut di halaman 108, coba pada kalimat waddamul khariju fi sinnil haid wa huwa tis'u sinina. Jadi fokus pertanyaannya pada kalimat sinina. Itu kalimat apa ya dalam sarafnya? Jamak. Ya, jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Ada kaedahnya yang mengatakan jamak taksir, mufradnya apa? Sinnun. Nah, bukankah itu kalimat yang mulhaq dari jamak muannats salim? Apakah Anda menghafal jamak muannats salim? Bagaimana hukum i'rabnya? Ada kalimat mukminina.
Ya, terima kasih. Jamak taksir dari sinnon adalah asnan. Ini sinin. Mulhaq dari kalimat jamak muannas salim. Jadi juga ada kalimat tadi yang terakhir pertanyaannya ladza'un. Untung bukan ladzatun. Ladza'un. Itu kalimat apa? Tepat di awal 109. Ladza'un fa'alun. Isim. Isim apa? Isim tafdil. Ya, tafsil itu wazannya atas wazan afdala, kalau mufradnya fadlan. Itu baru tafdil. Ini ladza'un fa'alun. Bukankah ini kalimat amsilah mubalaghah, fa'alun ladza'un. Benar-benar menyengat, harus dihindari. Sekian. Dewan Hakim yang mulia, peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 28 atas nama Teguh Fathan Hananzita, utusan Dayah Inti Nurul Falah, Aceh Barat. Dan kepada peserta pemegang nomor undian 29 dipersilahkan dengan segala hormat. Peserta akan membacakan pada halaman 60 sampai dengan 64 pada matan Faslun fil Istinja'i wa Adabil Qada'il Hajat sampai dengan matan Fastiqbaluhu wa Istidbaruhu Makruhun, halaman 60 sampai 64. Kepada peserta dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun fi istinja'i wa adabu qazi hajasati wa istinja'u wa huwa min najautu syai'a ay qata'tuha faka'anna mustanji yaqta'u bihi adha'an nafsihi wajibu min khuruji bauli wal gha'iti bil ma'i au hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamidun tahirin qali'in ghairu muhtaramin walakin afdalu ayyastanji awwala bil ahajari thumma yatbi'uha thaniyan bil ma'i wal wajibu salasan mashatan walau bi salasatin atrafi hajarin wahidin wa yajuzu ay yataksira mustanji alal ma'i au ala salasatin ahjarin yang qabihi mahalli in hasalah al-aqabihi biha wal adadi alaiha hatta yaqa'a wa yusannu ba'da dhalika thalitha fa in arada aqtasara ala ahaduha fal ma'u afdali li'annahu. Cukup, dilanjut dengan mana? Fasal ini pada istinja dan adab qaza hajat. Dan istinja dianya istinja diambil daripada lafaz najautu syai'a yang artinya aku potong akan sesuatu, maka seolah-olah orang yang beristinja
memotong dengannya akan yang sakit daripada dirinya. Itu wajib daripada keluar kencing dan berak dengan air atau anak batu, dan barang pada maknanya daripada tiap-tiap yang rekih yang lagi suci, yang keras daripada selain yang dihormatkan. Dan tetapi seafdal akan bahawa beristinja yang pertama dengan anak batu, kemudian yang mengikuti baginya, yang kedua dengan air, dan wajib yang ketiga anak batu, dan jikalau dengan 3 ujungnya anak batu yang pertama, dan boleh bahawa meringkas oleh orang yang beristinja di atas air atau di atas 3 anak batu. Cukup, dilanjut dengan surah. Fasal ini menjelaskan pada istinja dan adab qaza hajat. Yang dimaksud dengan istinja adalah yang diambilkan dari lafaz najautu syai'an, yang artinya aku potong akan sesuatu, maka seolah-olah kita memotong sesuatu daripada yang menyakitkan. Dan wajib keluar kencing dan berak dengan air ataupun anak batu, dan sesuatu yang sama maknanya daripada yang keras dan yang suci, daripada yang rekih, yang suci lagi yang keras, dan selain yang selain yang dihormatkan. Yang dihormatkan di sini di mana dimaksud? Jangan dengan uang logam, itu sesuatu yang dihormatkan. Akan tetapi seafdalnya orang yang beristinja dengan yang pertama adalah dengan anak batu, kemudian yang mengikuti baginya yang kedua dengan air, dan wajib daripada yang ketiga ujung anak batu, jikalau dengan 3 dan boleh meringkas oleh orang yang beristinja di atas air atau di atas ketiganya anak batu. Cukup, dilanjut dengan iskal. Mohon perhatian kepada peserta. Jadi ini sambungan kata wajib ini wajibun, sambungan kata terjemahannya dari kalimat apa ini? Wajibun minal bauli. Tadi kan tergantung tadi itu wajib dari keluar kencing. Jadi yang wajibnya apa di sini? Keluar kencing. Ya, jelaskan terus kesimpulan dari bacaan terjemahan tadi. Yang dihukumkan wajib di sini apa? Wajib di sini adalah wajib kencing dan berak. Wajib kencing. Wajib membuang, mengeluarkan. Kita berarti
Wajib kencing, wajib mengeluarkan berak. Apabila itu menyakitkan. Ya. Kalau tidak sakit perut nanti. Kita disuruh istinja, wajib hukumnya kan menggunakan batu. Apakah ini mesti batu? Kadang seorang kan nggak nyaman pakai batu, apalagi batu karang, kan nanti bisa tergores. Atau bisa dengan benda-benda lain. Apa mesti batu? Tidak mesti batu kan, jika orang itu tidak mau beristinja dengan batu, bisa dengan air. Ya, selain pilihan ini ya, kalau air ya sudah normalnya pakai air. Jadi air tidak tersedia, batu tidak tersedia. Apa boleh yang semakna dengan batu benda lain boleh? Boleh apabila benda tersebut rekih dan keras. Ya, buat contoh yang satu misalnya. Misalnya dengan kain. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua di bidang nahu. Wa yajuzu ayyak tasiral mustanji. Pertanyaannya ayyak tasira itu huruf nasab, huruf nasib. Coba sebutkan huruf-huruf nasib, huruf-huruf menasabkan fi'il mudhari'. Coba, mudah-mudah saja. Coba. Jelas pertanyaannya, jelas kan? Coba sebutkan huruf-huruf nasib ataupun huruf-huruf nasab fi'il mudhari'. Coba. An-lan kaizan. Cuma itu saja? Ya. Pertanyaan yang kedua, apa saja fungsi an selain huruf nasab? Seingat saudari, apa saja? Yang ada di awamil cuma menasabkan fi'il mudhari'. Ya, pertanyaannya selain menasab fi'il mudhari', apa saja fungsinya? Terima kasih. Ya, saudari coba baca di halaman 61 pertama kali, faka'annal mustanji atau faka'annal mustanjiya yang qata'u bihil adza an nafsih. Coba diulangi. Faka'anna mustanji yaqta'u bihi. Berarti al-mustanji. Itu al-mustanjinya kalimat apa? Isim. Isim. Isim apa? Maknanya apa? Maknanya apa al-mustanji? Orang yang beristinja. Ya. Isim fa'il. Ka'anna. Kalimat apa? Ka'anna fi'il nakisah. Fi'il naqisah di kitab apa itu? Di kitab Tarikhul Aqwal. Ya. Ka'annal mustanjiya. Di maknanya dari faka'annal mustanji ya, terima kasih. Dewan Hakim yang mulia, peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 29 atas nama Putri Mardia Sahara, utusan Dayah Safinatun Najah, Nagan Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya peserta tadi, maka berakhirlah acara musabaqah qiraatul kutub pada siang ini. Insyaallah setelah salat asar nanti akan dilanjutkan dengan peserta-peserta yang lain. Kami selaku moderator
pamit undur diri di hadapan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta ya dan ofisial yang telah berhadir dalam komplek Daya Zudi, kami persilakan untuk melaksanakan ibadah solat asar di aula ataupun di musola Daya Zudi. Yang putri diarahkan ke musola putri dan yang laki-laki kita solat di musola laki-laki. Sekian dan terima kasih. Mengingat waktu nanti setelah asar akan kita lanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Kita pengertiannya kan siap. Tahi kan? Ya perda maklumi, memang kalau kemampuan peserta, kita dapat